Medio. Tapi kalau kita bicara tentang sales itu seperti kayak kita bawa kendaraan gitu loh. Kita belajar dengan kecepatan, ketepatan gitu ya. Temponya harus stabil, endurance-nya. Karena kita kan 1 tahun itu diukur, nggak pernah berhenti. Yang gue lihat kadang kita sebagai perempuan itu ngerasa bahwa dulu ya pada saat kita mau mimpi seolah-olah ada yang harus dikorbankan. Iya, nggak sih? enggak sih. Gue sangat menolak dengan kalimat bahwa wah, orang yang bekerja itu mengorbankan keluarga. Siapa sih yang dikorbankan? Yasmin, apa kabar? Halo, Ya ampun. Prista. Kapan terakhir ketemu ya? Kayaknya Ada nggak sih bulan lalu? Waktu bulan lebaran. puasa dong, bulan puasa. Buka Ya, bersama kan? Buka bersama. Oke. Lagi sibuk Gimana? apa nih sekarang? Baik, masih sibuk sama kerjaan seperti Pasti biasa ya, namanya juga sales. Terus kemudian ya ngurus anak. Oke, pasti ya. Ya, sama tambah lagi eskul. Ya, eskul buat diri gue sih. Gue ambil sekolah lagi. Jadi Wow. tiga kegiatan. 3 kegiatan Ya, dengan waktu yang 24 jam nih. Yes. Dan on top dari itu juga coba lagi belajar bahasa baru. Jadi ada lagi. berapa? Ada lagi. Oke, kerjaan, rumah, anak, belajar juga. Olahraga masih? Olahraga juga. Terus gimana lo? Apa kabar? Gue masih, Yasmin, karena new moms, anak kan baru masuk 2 tahunan kan. Iya. Jadi masih nyoba untuk balancing antara pekerjaan, tanggung jawab di kantor, terus juga ya kalau dibilang mungkin kalau nikah kan udah 4 tahun ya, tapi kan katanya begitu punya anak pernikahan baru dimulai nih. Jadi adjustment sama itu juga. Waktunya sama 24 jam. Kadang weekend kepake buat kerja juga. Jadi ya itu beratnya di situ lah. Karena beberapa juga keluar kota juga kan sekarang. Iya. Dan kemudian juga di rumahnya sekarang udah di Iya. luar Jakarta Yes. gitu kan. Jadi suffernya ya, jugglingnya ya. Dari kota ke kota. Ya, terus ya. kerjanya di Jakarta, balik lagi ke ini. Ya, luar biasa. Pasti manage waktunya itu yang paling utama ya. Iya. Jadi kayak kepikiran pengen belajar lagi tuh pasti ya. Maksudnya ya kita mungkin di umur sekarang ini belajar apa lagi nih, pengembangan dirinya apa gitu ya. Betul. Terus kayaknya mungkin kita berdua ini kan sales ya. Jadi kayaknya ambisinya tuh udah mendarah daging kan. Makanya tadi pas Yasmin bilang, udah ada ini, terus belajar juga dan lain-lain gitu ya. Tapi pengen flashback dulu yuk, kita mungkin ngeliat dulu di belakang. Kita berangkat dari mungkin dulu kantornya juga bareng kan. Dulu kita di kantor yang sama Yes. kan. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya bisa ngerasain Relate ya? awalnya kerja jadi sales gitu ya. Yang dimana kita benar-benar baru paham yang namanya networking, gimana berkenalan dengan network, gimana caranya bisa meyakinkan dari market gitu ya, brand-brand supaya kita bisa kerjasama. Itu kan sesuatu yang challenge-nya luar biasa. Kalau dibilang sales itu pasti dia ada di depan lah ya, di depan. Nah itu kayak gimana Fris? Kalau dari sisi lo tuh challenge-nya Pas menjadi awal-awal sales ya, di jadi sales awal-awal ya. gitu. Kalau flashback tuh zaman dulu kita kan belum digital banget kan. Berarti anggap mungkin 2010, 2009-an gitu ya. Dulu inget banget namanya mau meeting ke klien, cari map, belum ada namanya tuh Google Maps atau Waze kan. Jadi kita taunya patokannya ada billboard apa. Tapi jadi hafal kan ya, jalanan tuh jadi tahu hafal gitu kan. Jadi maksudnya secara sales ini mungkin kan journey-nya panjang ya, cari database, terus juga ya meeting harus penting juga dan lain-lain. Tapi kalau kita flashback dulu itu ya banyak hal-hal konvensional yang harus kita lakukan kan. Jadi pada saat punya target sendiri, terus punya target tersebut, gimana caranya kita menyebarkan koneksi gitu ya dengan cara yang mungkin belum digital banget. Tapi memang pada saat itu yang gue rasain ya teamworknya itu kerasa banget gitu. Jadi misalnya kayak tadi masalah lokasi lah gitu ya, terus juga masalah produk yang kita tawarkan. Karena kan juga dulu backgroundnya kita ini juga media yang masih konvensional kan. Pada saat si digital ini juga lagi gerak juga. Jadi gimana caranya disrupsi medianya kan juga cukup kuat kan. Jadi sebagai single fighter udah gitu backgroundnya juga dulu bukan sales. Dulu komunikasi PR, Bo. Jadi dulu mungkin lebih ke relationship
bikin surat dan lain-lain, tiba-tiba targetnya angka ya, ini gimana gue bisa bawa angka di kantor gitu kan. Jadi ya itu learningnya banyak banget di kantor yang lama, maksudnya sebagai seorang sales benar-benar digodok, mulai dari komunikasinya itu kan berarti ya konsultatif selling ya, jadi kita jadi konsultan, jadi partner buat si brandnya ini juga, dan brand yang kita pegang juga mungkin nggak semuanya ada kebutuhan sama media konvensional kan. Nah itu kan ya pada saat lampau. Nah gimana sih menjaga si relationship networking dari yang dulu kemudian dibawa sekarang kayak gitu? Ada nggak challenge-nya sendiri? Kemudian apa sih learning-nya dari yang dulu kemudian dibawa ke sekarang gitu? Kalau buat gue sih sebenarnya kalau sales itu yang paling penting itu adalah kitanya gitu. Kita tuh sebagai representatif dari perusahaan, kita konsultannya. Jadi gue tuh pengennya goalsnya pada saat di company manapun dia ingetnya gue. Jadi misalnya ya kalau kayak tim itu kan misalnya kita ya bisa jadi kita pindah ke kantor lain dan ini ya pengganti pasti ada kan. Tapi gimana caranya dia mengingat kita sebagai memang rekan kerjanya dia. Itu yang paling penting kayak konsultannya itu. Kita bisa gali nih dari si perusahaan ini kebutuhannya apa. Terus kita kolaborasikan dengan produk yang kita punya, dan dulu itu kan kayak nggak boleh namanya nolak rezeki ya. Jadi kayak oke, solusinya tuh apa sih gitu. Jadi itu sih balancing antara ritme dari sisi kita lari-larian gitu kan, kanan kiri semua lari. Tapi kita juga harus kasih sniper buat dia biar dia fokus bahwa ya poin yang kita punya as a service itu adalah produk A atau B gitu. Sebenarnya sih kalau gue lihat ya perbedaan dulu sama sekarang bicara soal networking itu akan selalu berubah karena yang namanya kita aja udah pindah ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Begitu pula dengan networking kita gitu. Tapi yang kita pelajari di sini adalah lebih ke soft skill, bagaimana cara kita, dan itu akan terus berlanjut, bagaimana cara kita membuka diri, menemukan, jadi skill untuk menemukan orang yang tepat, skill menemukan orang yang tepat, memberikan informasi yang tepat, dan menjadi konsultasi itu, dan itu mau penggantinya siapa, siapapun orang yang kita temui, kalau kita punya skill dari situ, mau produknya ganti pun kita tetap bisa dicari kayak gitu ya. Tapi itu menarik deh Yasmin. Tadi kan kalau kita bilang secara skill itu kan kayak kita dulu mungkin belum punya tim ya. Jadi yang kita challenge tuh diri kita sendiri kan. Pengen dong, maksudnya pengen tahu juga pada saat artinya kita udah di posisi tertentu kan. Mentransfer ilmu itu ke tim itu kan challenge ya. Kita sebagai leader kadang gemesnya gini, kayak kalau gue yang closingin bisa cepet deh, karena kita lakuin kan. Nah sekarang kan berarti challenge-nya gimana nih kita handle timnya gitu loh, dengan punya spirit yang sama. Sebenarnya kan gimana kita memberikan legacy kan kepada tim. Jadi konsep yang gue selalu terapkan adalah apa yang gue bisa lakukan, lo pasti bisa lakukan. Jadi lo nggak bisa bilang lo nggak bisa bilang lo berpikir kemampuannya ada di situ. Enggak, kita sama-sama masuk di dalam arena yang sama, dan kalau gue bisa lo pasti bisa. Itu yang selalu gue terapkan. Dan kemudian gue selalu bilang kalau yang namanya investasi itu dari leher ke atas. Itu kayak tim gue hafal banget kalau gue selalu bilang leher ke atas gitu ya. Jadi lo harus banyak belajar, karena yang namanya dulu kita di perusahaan konvensional mungkin learning dari sebuah produk itu dia agak lebih pelan, lebih settle. Yes, tapi ketika kita di startup, kita di industri yang lebih dinamis, agile dan disruptif gitu ya. Kita dipaksa untuk terus belajar, dan itu yang nggak boleh ketinggalan. Ketika kita memaksa tim kita untuk beradaptasi, untuk belajar, itu nggak bisa dengan cara menyuruh, tapi lo harus memberi contoh. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa gue banyak aktivitas sekarang ini gitu. Jadi ketika industri ini terus berkembang, berubah, maka lo harus terus bisa mengikuti apa yang ada di perjalanannya gitu ya. Adaptif sih emang, maksudnya apalagi startup. Jadi kayak background kita tuh lucu ya. Maksudnya dulu konvensional media, terus sekarang sama-sama di startup gitu ya. Ngerti banget kalau ngomongin startup itu kadang kan layeringnya juga pendek ya. Jadi maksudnya at some point kita punya
keleluasaan untuk explore langsung sama key person di company, either di kantor ataupun ke klien kan. Jadi nah kadang mungkin yang perlu kita pastikan ini adalah dari sisi timnya, karena kan pasti backgroundnya mereka juga beda gitu ya. Terus juga bisa jadi mungkin di kantor kita sekarang ini anak-anaknya juga masih belajar gitu ya, beda dengan kita punya background yang tadi ya. Kayak tadi mungkin Yasmin mention, kalau di korporat kan dia lebih settle, produknya bisa jadi sama, pengembangan aja. Tapi kalau di startup kan bisa ekstrim ya. Pada saat produknya nggak sellable atau nggak profitable ya udah itu bisa di cut, dimatiin aja kan. Jadi biar memang nggak bisa buang-buang waktu gitu. Tapi kalau kita bicara tentang sales itu seperti kayak kita bawa kendaraan gitu loh. Jadi lo harus pastiin roda-rodanya itu berputar dengan kencang. Lo nggak bisa lo lari terus sebelah lo rodanya jalannya macet, bautnya nggak kenceng kayak gitu. Jadi bagaimana kita dengan tim kita di satu gitu ya bisa larinya kenceng gitu. Dan itu adalah the art of leaders, terutama di sales, karena kita belajar dengan kecepatan, ketepatan gitu ya, temponya harus stabil, endurance-nya, karena kita kan 1 tahun itu diukur nggak pernah berhenti ya kan. Jadi itu akan terus nggak kelar-kelar. Apalagi dulu waktu di konvensional media itu tiap hari kan targetnya, tiap hari harus ada gitu, kebayang nggak? Jadi yang namanya endurance itu penting banget. Nah itu juga tuh gimana caranya bikin tim untuk nggak spiritnya, jaga moodnya. Kan. Nah itu gimana tuh kalau Frista? Ya itu menarik sih. Mungkin kadang juga gini, kita itu kan juga kerjaan sekarang udah hybrid ya. Jadi kadang gue memang ada beberapa tim bahkan itu nggak ketemu langsung karena kan beda kota ya. Maksudnya memastikan mereka punya spirit yang sama dengan kita yang ada di bahasa regional gitu ya. Jadi itu juga lucunya gini. Kalau yang gue lihat pada saat timnya ini di luar kota, bukan masalah kliennya aja. Ternyata mereka emang habitnya juga beda, culture-nya beda. Kalau di Jakarta itu kan kayaknya kita effort ke kantornya aja udah beda ya, bisa lari waktunya ya. Ngejar waktu ini udah bukan masalah produk jualan, tapi kayak waktunya di Jakarta itu 1 jam itu udah mungkin cuman call sekali udah selesai kan. Tapi kalau kayak di luar kota itu kadang misalnya pace-nya itu memang nggak bisa sama di Jakarta gitu. Jadi kalau dari gue maksudnya spirit yang kita harus jaga itu adalah mereka harus tahu dulu apa sih sebenarnya motivasi mereka bekerja bareng gitu. Kita kerja bareng tuh motivasinya apa sih? Kalau sales mungkin yang pertama misalnya nih, gue ngejarnya duit nih. Makanya kan berarti pada saat dapat duit, gue akan bisa mengejar mimpi gue yang lain dan masing-masing gitu. Ada juga misalnya yang secara motivasi dia, gue karir. Gue memang pada saat gue kerja di sini, gue pengen punya kesempatan untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu. Jadi yang paling penting menurut gue adalah spirit yang kita jaga itu, goalsnya apa. Pada saat kita agree goalsnya, baru kan kita ngomongin produk dan lain-lain. Tapi at least kita sama-sama punya kesepakatan. Punya aspirasi yang sama, betul. Jadi digali dulu, tim gue yang ini maunya ini dan lain-lain. Berarti kan abis itu apa nih yang harus kita achieve untuk kita sama-sama dapat goals itu sendiri gitu. Jadi itu sih maksudnya karena pada saat kita ngomongin motivasi itu kan pasti tiap orang akan beda-beda ya. Cuman kan ya udah namanya kerja tim itu yang dijagain sih menurut gue. Nah, itu kan dengan segitu banyaknya aktivitas di role di pekerjaan di kantor. Sementara kan kita juga punya role di rumah gitu kan. Langsung melo ya kalau ngomongin rumah nggak sih? Nah, itu gimana ya? Kalau dari Frista sendiri? Ya, mungkin gue belajar banyak juga sih dari lo ya. Tapi kalau untuk yang sekarang menurut gue support system sih yang paling penting. Kenapa gue bilang gitu ya? Bisa ada di posisi ini apalagi mungkin ya kita perempuan ya, tanpa ada embel-embel apapun kayaknya standar perempuan itu cukup tinggi. Jadi misalnya masalah pendidikan, terus juga begitu udah berkeluarga misalnya belum punya anak tapi peran kita sebagai perempuan harus bisa ina-inu gitu ya, beda mungkin standarnya dengan laki-laki. Nah buat gue support system yang paling penting itu artinya pertama siapa sih partner untuk yang berjuangnya gitu. Jadi itu penting banget. Maksudnya harus mengerti karena
buat gue juga ngelihat pada saat kita di posisi tertentu, mungkin balance itu bukan berarti sama rata gitu loh. Pada akhirnya kita akan memilih, oke, saat ini prioritas satunya mungkin pekerjaan dulu. Berarti gue bisa punya support di rumah untuk pada saat gue fokus di pekerjaan itu siapa? Siapa orang-orang pentingnya gitu. Mungkin kalau kita misalnya mungkin suami, pasangan nih, anak mungkin yang jagain suster atau mbak atau mungkin orang tua, keluarga, itu yang mereka punya spirit yang sama gitu. Itu mendukung. Dan yang terakhir mungkin dari gue juga support di perusahaan juga harus ngebantu juga gitu loh. Karena kadang balik lagi gitu ya, kayak misalnya gue keluar kota atau dan hal yang lain lah. Mungkin kalau buat laki-laki keluar kota ya berangkat aja ya. Tapi kalau kita kan ninggalin anak 1 berapa minggu, berapa gitu hari, ya. Makannya gimana, tidurnya aman apa enggak, jangan-jangan nanti lagi sakit harus pesen dulu obat online, konsul sama dokter. Jadi kadang support system di rumah dan perusahaan juga mengerti bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk jadi leader di kantor, tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab juga yang berbeda. Jadi itu menurut gue penting sih. Gue rasa juga sekarang perusahaan-perusahaan pun juga lebih memikirkan diversity ya. Jadi nggak hanya laki-laki dan perempuan as a leader gitu. Mereka juga melihat dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk bisa memimpin gitu ya. Banyak seringkali kita di sales gitu ya, perempuan-perempuan sebagai leader gitu. Dan benar juga kalau yang namanya support system itu memang nggak hanya dari rumah tapi juga dari perusahaan. Gimana caranya kita sebagai leader bahkan sama dengan tim yang juga punya role yang sama, punya sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja. Setuju. Gitu ya. Kita juga harus bisa saling empati untuk bisa support gitu. As long as pekerjaannya juga bisa achieve gitu ya, bisa terdeliver gitu. Aku rasa sekarang di saat ini udah banyak ya toleransi dari perusahaan juga gitu ya. Setuju. Sama mungkin gini juga, gue tadi pada saat Yasmin poin di depan nih ya, kalau gue kan berarti mungkin ya struggle-nya tadi ya, anaknya baru, terus udah gitu juga di kantor dan lain-lain. Nah sekarang penasaran nih, balancingnya kan tadi kan lagi belajar, maksudnya maksudnya kesehatan dan lain-lain. Gimana cara balance-nya itu ya? Sebenarnya sih berawal dari aspirasi lagi ya, yang tadi gue bilang kalau yang namanya kalau kita punya investasi gitu, kalau bisa dari leher ke atas gitu, termasuk makeup kali ya, nggak bercanda. Jadi itu penting loh buat sales. Jadi ketika kenapa sih gue memilih untuk belajar? Karena gue pikir adalah ketika 10 tahun lagi mendatang, gue akan menjadi apa? Itu kan mesti gue harus pikirkan gitu kan. 10 tahun lagi mendatang kira-kira industri masih membutuhkan orang seperti gue nggak gitu? Karena networking akan terus berubah, orang akan berubah, teknologi berubah. Sekarang udah menuju AI gitu kan, yang tadinya media, kemudian platform, any platform untuk advertisement gitu ya. Terus habis itu sekarang menuju marketing teknologi, kemudian lagi combining sama AI. Jadi begitu banyak informasi yang harus diserap gitu. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Gitu. Jadi 10 tahun lagi mendatang lo pikirkan lo mau jadi apa dan itu lo persiapkan. Jadi mau nggak mau itu adalah konsekuensi dari apa yang gue lakukan sekarang gitu. Dan pastinya ini juga harus permit dari suami, dari anak-anak. Anak-anak tahu kalau mamanya nggak bisa ngajak jalan-jalan liburan terus gitu ya. Paling cuman ya sehari staycation gitu ya, nggak bisa berhari-hari gitu. Atau mamanya juga harus ambil keputusan, nggak bisa bersosialisasi sama orang gitu karena waktunya juga habisnya gitu. Bekerja ya udah pulang ke rumah ngurus anak sama belajar. Gitu. Dan itu bisa sampai midnight gitu. Jadi ya itu konsekuensi apa yang kita ambil sekarang. Wow. Itu menarik banget sih. Artinya gini, berarti kan kalau gue lihat ya, itu balik lagi menyeimbangkannya itu kan ya tadi ya support system itu penting terus juga ya itu tadi yang gue ambil poinnya, kita harus lihat dulu kita 10 tahun ke depan itu mau jadi apa ya. Itu inget banget. Biasanya itu sebenarnya kan kayak hal yang kalau gue lihat seolah-olah kayak template ya, bahwa misalnya
oke lo 5 tahun lagi mau apa sih, 10 tahun lagi mau apa sih, tapi kadang itu cuma jadi jawaban aja kan. Actionnya tuh berarti penting banget ya. Action itu dilakukan hari ini loh, bukan 10 tahun mendatang loh. Lo pengen pensiun bebas finansial gitu kan, tapi kalau lo nggak ngelakuin apa-apa di sekarang, gimana coba untuk lo pikirkan nanti gitu kan. Karena kan at the end yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang kita akan jalani nanti kan. Mungkin gue terlalu panjang ya. Terlalu panjang gitu. Bukannya basicnya perempuan terlalu gitu overthinking. Basicnya di overthinking, dipikirin, tapi at least you make an action gitu loh. Maksudnya ya jalanin gitu. Kadang kan yang takutnya jadi salah itu adalah pada saat ya dipikirin tapi nggak kita pikirin juga. Oh, berarti ini apa yang harus dilakukan gitu loh. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Kayaknya kita sebagai perempuan juga, meskipun kita udah berkeluarga, bekerja, punya tanggung jawab dan sebagainya, kayak kita masih punya kesempatan untuk terus bermimpi selama Ya. masih. Iya. Tapi itu juga loh, maksudnya itu menarik juga. Yang gue lihat kadang kita sebagai perempuan itu ngerasa bahwa tak dulu ya, pada saat kita mau mimpi seolah-olah ada yang harus dikorbankan. Iya, nggak sih? enggak sih. Gue sangat menolak gimana tuh? Dengan kalimat bahwa orang yang bekerja itu mengorbankan keluarga. Siapa sih yang dikorbankan? Kita bekerja buat siapa? Gitu kan. Kita bekerja pasti buat keluarga. Kita bekerja untuk nggak hanya keluarga kecil loh, tapi keluarga besar gitu. Kita mau buat semua orang happy gitu kan. Jadi menurut gue ini bukan hal tentang pengorbanan. This is your decision, your option to be ambil jalan ini. Iya, dan nggak ada yang namanya pengorbanan dan sebagainya. Menurut gue sih ya udah jalanin hidup aja gitu loh. Gitu. Mau sebenarnya partner bisa mengakomodir gitu ya. Tapi kan lebih ke pada itu tadi, aspirasi kita selama hidup itu mau seperti apa sih gitu. Iya. Karena tadi ya di industri yang kita jalanin sekarang pun gitu ya tadi mau balance antara profesional dan pribadi itu juga sesuatu yang perlu waktu ya. Maksudnya perlu waktu dan juga mungkin kasih space juga untuk ini adaptasi, kasih space juga untuk bergerak gitu. Karena kan kadang pada saat mungkin kita punya ambisi tertentu, kadang kita nggak sabar sama waktunya kan. Iya. Dan ambisi itu harus terus dijaga ya. Ya. Yang paling penting tuh endurance-nya. Jadi gimana kita bisa kontrol itu pace kita satu pace ke pace yang lain gitu. Dan itu biasanya sih aku bikinnya checklist gitu ya. Gue bikin checklist gitu supaya kita bisa kontrol gitu. Apa sih yang dari perjalanan kita gitu, aim kita gitu udah sampai mana sih, dan itu harus ada improvement ya dari satu level ke level yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita as a leader di company, kemudian menjaga anak-anak di rumah, anak saya ada 2. Jadi anak-anak, kemudian apalagi nih gitu. Jadi life should be like improve. Wow, ya. Selalu gitu. Dan checklist itu penting ya. Checklist. Even though like di kerjaan gitu ya. Mungkin katanya kalau leader perempuan gitu ya, micromanagement banget gitu. Detail gitu ya. Gue gitu rada gemes tuh kalau ada typo gitu, gue nggak bisa tuh. Oh, ternyata bener ya, detail ya. Gimana tuh dengan nggak enak deh kalau leader perempuan tuh mereka micromanagement. Nah tuh gimana tuh Fris? Kalau gue tuh sebenarnya gini, mungkin di luar dari perempuan atau tidak ya, kalau kita sebagai sales itu kan pada saat kita keluar, kita ketemu sama perusahaan, kita kan sama klien, kita kan mewakili perusahaan kan. Jadi yang paling penting itu tadi brandnya kita harus jaga. Kita kan ya kalau sales itu kan kitanya ya, as a person gitu. Jadi kenapa harus detail, kenapa harus rapi, harus karena jelas. Itu merepresentasikan perusahaan juga. Betul dong. Jadi misalnya kayak gue asumsinya gini deh, gue mau ketemu orang misalnya gitu ya. Pada saat dia tidak mempersiapkan pertemuan itu,
gimana kita bisa percaya. Maksudnya kan hal-hal kecil ya. Mungkin menurut gue ya mulai dari hal kecil dulu gitu. That's why itu yang kayak mungkin buat ya di satu sisi kadang lo harus cepat tapi lo harus detail. Cuman menurut gue detailnya ini nggak boleh kelewat gitu. Kita pengen menghargai orang yang kita temui kan. Gitu. Sebenarnya kalau satu sisi lagi ketika bilang micromanagement gitu ya, detail, ini lebih kepada mendelegasikan pekerjaan kepada tim di mana kita percaya sama mereka untuk mengerjakan dan kita bisa mengukur pekerjaan itu sudah sampai mana. Jadi kita milestone kita dan milestone teman-teman itu juga harus sama. Jangan sampai kita punya ekspektasi ini udah milestone-nya udah sini, ternyata udah baru sampai sini gitu kan. Jadi semua hal dalam pekerjaan itu kan memang harus diukur gitu. Dan bicara soal detail sebenarnya kenapa daily checking itu perlu? Karena ketika nanti, karena kita ini kan generasi sandwich ya di manajemen. Jadi kita mewakili tim di bawah, tapi juga kita mewakili tim manajemen gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang harus di-report dan sebagainya, kita tahu di lapangan itu seperti apa. We don't need to blame or bawa tim gitu ya untuk merepresentasikan kita, karena kita udah tahu secara activity yang dikerjakan mereka dan kita tahu benar itu sudah sesuai dengan prosedur yang KPI yang kita tentukan gitu loh. Jadi itu sih menurut aku ya. Karena model kembali lagi kalau misalnya tipe leader yang membiarkan tapi tidak memberi arahan, itu mobilnya mau dibawa kemana gitu nggak kan. Ketemu juga mungkin nanti at some point mereka juga ngerasa, atau kita even as a team ngerasa bahwa ini ekspektasinya jadi nggak sesuai karena tadi gitu loh. Mungkin detail di sini kan yang kita pengen jaga itu adalah at least kita as a team itu tahu misalnya performance-nya harus gimana, ekspektasinya tuh apa sih gitu. Karena kan nanti tadi kita punya dua sisi yang memang harus kita jaga kan. Timnya juga harus growth gitu ya. Karena kan tadi challenge-nya leader sendiri pada saat kita excellent di satu hal, tapi kan itu kita harus transfer itu ke tim kan. Betul. Nah, itu yang harus dijaga. Tapi di sisi lain kita juga pengen artinya di sisi sebelahnya nih di manajemen manajerial lah istilahnya gitu ya. Mereka juga ngerti on ground-nya itu kayak apa. Betul. Kenapa ini mungkin enggak gerak? Kenapa enggak moving? Atau tadi misalnya mungkin apakah produknya atau sistemnya. Dan jangan sampai ambil salah keputusan gitu ketika itu tidak berhasil lalu di pointingnya ke orang yang betul salah gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Nah itu yang perlu harus dipahamin gitu ya. Oke. Wah seru banget. Panjang ya. Seru ya. Ngobrolnya kayak udah lama gak ketemu ya. Dari segala banyak aktivitas memimpin tim gitu ya di perusahaan, ada nggak sih the hardest part ketika kamu harus ngambil satu decision sebagai leader gitu? A bit tough sih ya sebenarnya. Kalau yang paling berat sih sebenarnya pada saat, kalau buat gue ya, menurut gue pada saat kondisi itu buat gue adalah di crisis management sih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Pada saat some point gitu ya, tim gue itu lagi ada di kondisi pada mereka ini, maksudnya ya not performing well lah. Kalau kita ngomongin di startup kan, ya jangankan nggak cuman produknya aja kan, kadang yang harus kita shutdown. People juga salah satu bentuk dari konsekuensi kalau menurut gue. Nah, buat gue saat itu adalah bagaimana gue bisa tetap berdiri gitu ya menghadapi mereka, karena kita tahu tim kita ini kan juga dengan background yang beda-beda. Tadi kalau gue bilang misalnya tidak semua timnya ini ada di Jakarta dengan pace yang kita punya juga gitu ya, di luar kota gitu ya. Background mereka berbeda, kadang mereka juga struggling juga. Ya mereka adalah manusia kan at the end. Tapi di satu sisi secara company ini nggak mungkin ibaratnya kita bahasanya mungkin suffer ya, maksudnya hal-hal itu yang buat gue harus ambil keputusan yang cepat dan kadang kan mungkin tepatnya itu beda ya, tepatnya itu ke perusahaan atau ke orangnya. Kadang kan kalau buat ya mereka itu mungkin
ya di luar dari produknya mungkin nggak sellable, bisnisnya belum berkembang juga dan lain-lain, kan mereka tetap human ya. Jadi itu buat gue yang paling berat adalah itu sih, pada saat gue harus mengambil keputusan untuk tidak artinya nggak bisa kerja sama as a team lagi dengan teman-teman tersebut, tapi di satu sisi bisnisnya harus berjalan. Jadi ya gue artinya bisa, bahasanya perannya harus role-nya bisa 3 peran gitu loh. Pada saat kita as a leader kan mungkin point of view kita ya di manajerial, tapi di satu sisi pada saat kursinya kosong, gue harus ada di situ juga untuk handle semua yang memang tetap, kan ya tadi Yasmin bilang ya rodanya tetap harus jalan kan. Berarti at least mungkin gue yang asalnya mungkin gak nyetir gitu ya, gue ngasih tahu petunjuk oke kanan kiri dan lain-lain, gue tetap harus bisa sambil nyetir, mastiin jalannya nggak kesasar gitu kan. Tapi di satu sisi ya gue nggak lengkap nih dalam mobilnya gitu. Itu tuh menurut gue yang paling berat sih waktu itu kondisinya. The hardest decision ya. Ya, memang kalau misalnya udah hubungannya dengan people itu emang perempuan kadang kembali lagi. Nah kadang kita juga gitu ngerasa kayak mereka keluarga, orang tua dan lain-lain. Tapi kan balik lagi kita juga harus mungkin challenge-nya adalah ya mengerti juga ya bahwa ya this is a business gitu, bahwa pada akhirnya yang akan kita lihat bagaimana apakah bisnisnya itu growth, karena kan nggak mungkin ya itu kan kayak snowball ya, pada saat kita ya udah deh mungkin lebih ke ya udah biarin jalanin dulu nanti ngegulung dan lain-lain, impactnya juga mungkin jadinya malah akan lebih besar kan, resikonya juga terlalu tinggi gitu. Sebenarnya juga yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan itu terjadi adalah mengambil keputusan ketika meng-hire orang juga. Itu hal yang paling important ya, yang paling penting. Karena ketika kita salah memilih orang untuk di role tersebut, maka udah itu pasti ada keputusan yang paling sulit harus dihadapin gitu ya. Jadi kadang kita juga sebagai leader kayak ambil take waktu yang lebih lama supaya bisa menentukan orang yang tepat itu tadi gitu. Jadi memang nggak bisa banyak ya pertimbangan ya ketika kita memilih. Itu yang gue lihat pun juga as a leader, mungkin kalau leader ini kan ekspektasinya dia bisa building tim, grow timnya, terus mungkin lebih ke strategi gitu ya. Tapi people management itu juga penting gitu loh, bahwa ya tim ini orangnya beda gitu, backgroundnya beda. Bagaimana kita memastikan bahwa dengan message-nya ini satu, kita bisa apply ke 7 orang misalnya. Pendekatan juga akan beda. Kita melihat di depan, oke nih kayaknya orangnya bisa nih dan lain-lain. Tapi ternyata by the time, ya tadi ya, misalnya ya itu tadi 2 sisi sebenarnya gue lihat. Nggak sepenuhnya salah timnya, tapi leadernya juga nggak bisa disalahin terus-terusan gitu loh. Kadang kan kita misalnya punya spirit untuk growth, tapi timnya mau juga nggak gitu. Pada saat kita punya giri nih, pada saat oke motivasinya A, tapi kan kadang untuk ngejar motivasi itu balik lagi ke diri kita kan. Lu keep up nggak tuh sama komitmen dan ini loh gitu. Dan satu lagi, ketika kita menjadi leader nggak hanya tentang pekerjaan aja ya, tapi bagaimana kita make sure motivasi itu tetap ada. Masih ada sparknya gitu kan. Sparknya itu tetap ada. Jadi ya mau gak mau yang namanya jadi leader itu kita juga harus lakukan coaching. Coaching itu gak cuman one on one doang loh gitu. One on one terus memberi informasi gitu, enggak. Kadang tuh kita hubungannya tuh ya udah somehow kita manage hubungan personalnya juga gitu. Gimana kita manage kalau cara dia bekerja tuh seperti itu, bagaimana cara kita improve. Kadang itu kita harus belok kemana dulu untuk ngasih tahu supaya dia dapat gitu, supaya dia bisa improve. Jadi itu sih yang the art dari leadership ya. Dari leadership itu gitu. Juga kalau gue lihat memang sebenarnya gini, kalau dibilang kita sukses nih jadi leader, tolak ukurnya apa sih selain angka gitu ya. Kadang kan ya managing people-nya ya. Tapi gue pengen tanya dong sama Yasmin gitu ya. Oke, tadi ini kita lihat ya coaching, grooming gitu ya. Terus tadi motivasi, keep them motivating gitu ya. Tapi kalau dari Yasmin sendiri gitu ya, dengan background yang kita mungkin udah punya juga gitu ya. Success leader tuh gimana sih? Wah, ini pertanyaan berat gak sih? Pertanyaan berat. Gue sebenarnya lebih kepengen curi ilmu sih. Sebenarnya gue bilang nggak ada ya namanya leader itu selalu sukses. Itu nggak ada. Lo mungkin sukses di angka tapi nggak sukses di managing people. Lo mungkin sukses di managing people, angkanya belum nih. Angka belum. Jadi ada namanya leader good. Dia disukai semua orang karena good gitu ya, baik, nggak gampang ngambil keputusan yang beresiko gitu ya, good buat karyawan.
Tapi apakah perusahaan cuman mau leader yang good? Kan enggak ya. Kalau gitu jualan es krim aja, semuanya juga happy gitu. Semua kan. enak ya? Semua enak gitu. Tapi ketika leader kita harus tahu resiko bahwa somehow kita emang tidak disukai. Itu adalah part resiko pekerjaan. Don't take personally. Ini hanya masalah pekerjaan. Ketika itu pekerjaan sudah sesuai dengan koridornya, and then that's it gitu loh. Jadi jangan terlalu ambil perasaan, even though like kayak kita approach klien terus kita ditolak, di reject, kita berkali-kali, don't take it personally gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang kalaupun klien menolak kita hari ini, bulan depan mungkin dia nggak nolak gitu, atau 2 tahun lagi dia nggak nolak. Jadi tetap keep in mind kalau ini hanyalah pekerjaan yang harus dijalanin gitu. Dan sukses leader itu bukan sesuatu yang sekali sudah, dia akan terus, dan kita menjaga endurance-nya ya. Jadi durasinya itu supaya kita bagaimana manage kita supaya lebih stabil. Apalagi yang namanya perempuan itu juga agak terpengaruh dengan mood gitu kan ya. Tapi again, ya itu tadi, gimana caranya kita tetap kontrol diri gitu. Oke, dari semua diskusi kita hari ini, aku pengen tahu dari Frista sendiri, apa sih kesimpulan dari seorang leader buat Frista? Kalau buat gue sih, kalau men-summarize ya obrolan kita ya Yasmin ya, yang paling penting as a leader gitu ya, kita juga harus punya fokus atau plan yang memang very clear buat kita sendiri gitu. Karena pada saat itu, karena kan itu turunan ya. Kalau as a leader di perusahaan udah pasti dong turunan dari manajemen itu seperti apa. Tapi kan nggak mungkin A jadi A langsung kan. Kita harus menyerap itu juga. Kita tahu decision apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dengan tadi program-program mungkin yang kita juga punya plan sama timnya, dan making sure bahwa tim juga punya spirit yang sama gitu. Jadi itu yang paling penting sih, bahwa ya kita menjadi orang yang di dua sisi, keep it real aja gitu, keep it real bahwa kita punya tim, artinya kita juga setengahnya adalah di ground, setengahnya lagi kan di manajemen gitu. Itu sih buat gue yang maksudnya yang harus dijagain gitu. Dari Yasmin gimana nih? Nanya gue lagi nih. Untuk bisa keep up lah sama di profesional di pekerjaan. Di profesional. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang leader gitu ya, gue selalu menanamkan diri gue adalah apa sih legacy yang ingin lo tinggalkan ke tim gitu. Jadi lo apa sih yang lo pingin mereka lakukan, yang gue bisa lakukan dan mereka lakukan gitu. Dan again, gue selalu bilang tadi kan ya, kalau yang namanya kita belajar itu nggak boleh berhenti, tetap grow as a personal, as a company, as a leader, as a team, itu kita harus tetap grow gitu. Dan caranya adalah kita memberi contoh kepada mereka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita menyuruh sesuatu, maka tunjukkan bahwa kita memang melakukan hal tersebut. Jadi itu yang paling dekat ya jadinya, paling mudah, pendekatan paling mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita nyuruh tapi kita nggak ngelakuin itu, kok kayaknya pengkhianatan gitu ya. Gimana kita bisa menjadi aspirasi, inspire gitu ya buat orang lain, sementara kita tidak melakukan. Dan jangan, again, kalau mau jadi leader yang baik, jualan es krim aja. Jadi caranya adalah lo harus tetap belajar, on track, terus berlari gitu ya, namanya jadi sales itu gimana kita harus tetap menjaga endurance itu. Jadi itu aja sih, jaga performa. Gila, bisa nih ya, survive ya kita bisa ya. Yuk abis ini meeting.